Saat ini, di luar gua setan Hangwang, setiap orang yang awalnya bersemangat terkejut, dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, hanya saja orang-orang kuat dengan kekuatan Dewa Perang semuanya banyak mundur. Mereka memahami bahwa ini bukan lagi takdir di mana kekuatan Dewa Perang bisa ikut bertarung. Terlebih lagi, bagi mereka lebih dari sekedar rasa ingin tahu tentang Orde Kuno Dewa dan Iblis bagaimanapun, meskipun itu benar-benar suatu kebetulan mendapatkan rezeki baik dari langit dan bumi, menangkap Orde Kuno Dewa dan Iblis bahkan dengan kekuatan Dewa Perang, dia tidak akan berani memasuki gerbang kuno legendaris dengan perintah. Senior, bisakah kita tidak memasuki gua ajaib yang berisi cahaya ini? Saya sangat beruntung bisa selamat terakhir kali. Saya pikir saya mungkin tidak seberuntung kali ini, Pan Fengxiang pernah memasuki gua ajaib yang berisi cahaya ini. Sebelum berita seperti Orde Kuno Iblis Abadi menyebar, gua ajaib Hangwang adalah tempat terlarang bagi banyak orang kuat abadi. Oleh karena itu, Pan Fengxiang tidak ingin pergi untuk kedua kalinya. Dia tahu betul bahaya ini. Apa bahayanya? Xiao Yan bertanya, leluhur Hangwang telah mengatur ilusi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Begitu Anda jatuh ke dalam ilusinya tepatnya, 100% Anda akan jatuh ke dalam ilusi. Tidak ada yang bisa melarikan diri kecuali konsentrasinya cukup kuat. Jika tidak, Anda akan menghadapi hal yang paling menakutkan dalam hidup Anda dalam ilusi. Kata Pan Fengxiang, ekspresi menakutkan itu sepertinya baru saja dia alami, lalu bagaimana kamu bisa bertahan? Xiao Yan bertanya lagi. Pan Fengxiang tersenyum pahit, tampaknya kenangan itu tak terlupakan baginya. Saat itu, saya hampir terjatuh ke dalamnya meskipun setiap orang yang memasukinya mengalami ilusi yang berbeda-beda, tapi mereka semua akan menjadi rival sampai dia mati didorong oleh ilusi. Atau bangun dari situ, saya menelan pil racun saat itu dia terluka parah dan baru saja bangun dari ilusi. Aku hanya lolos karena keberuntungan. Pan Feng tidak berani menyembunyikan apapun dari Xiao Yan. Ceritakan apa yang Anda alami, dia takut memasuki gua ini lagi. Mereka tidak tertarik dengan token iblis abadi kuno ini dibandingkan dengan kehidupan, tidak perlu memaksakan sesuatu yang bukan miliknya. Artinya belum pernah ada orang yang menembus ilusi sebelumnya dan memperoleh warisan leluhur Hangwang. Xiao Yan merasa ragu, andai itu hanya ilusi terlarang pasti ada seseorang yang kuat yang pandai menahan ilusi. Jika belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin ada hal aneh lain di gua ini selain ilusi terlarang tersebut. Pokoknya, sejauh yang aku tahu tidak ada seorang pun yang pernah menerima warisan dari leluhur Hangwang, tidak ada yang pernah memilikinya. Petik 2. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, bergumam pelan kata-kata yang belum pernah dimiliki siapapun. Sebaliknya, ada yang aneh. Xiao Yan bertanya-tanya apakah yang disebut warisan leluhur Hangwang benar-benar ada di gua ini. Kelihatannya bisa jadi gua ini merupakan jalan buntu, tak terpecahkan yang ditinggalkan nenek moyang Hangwang kepada generasi mendatang. Tapi itu saja, dikabarkan bahwa ada Orde Kuno makhluk abadi dan setan di gua ini. Sudah ada petunjuknya, dan Xiao Yan harus memasukkannya untuk menemukan kebenaran apapun yang terjadi. Hingga tirai tipis perlahan memudar sosok di belakangku, ingin segera melakukannya, tapi saat ini Xiao Yan tiba-tiba berdiri dari kompas. Banyak angka yang stagnan, sebelum Xiao Yan masuk mereka tidak berani bergerak. Kalian bertiga menunggu di sini. Jika Anda berani pergi, keluargamu akan hancur, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Berkata dengan dingin lagi pula, apa yang ada di dalam gua ini? Tidak ada yang tahu dengan jelas. Ketiga leluhur ingin menangis tetapi tidak menangis, tapi tidak ada keluhan lagi pula. Kami beruntung tidak membiarkan mereka masuk. Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya, hanya terdengar suara gemuruh yang terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang, di kompas kecepatan luar biasa.
Apakah orang ini baru saja masuk? Kekuatan yang dipancarkannya hanyalah langkah kelima. Namun mereka hanya bertengkar sesaat saya bisa merasakan kekuatannya belum lagi langkah kelima, bahkan langkah ketujuh sudah lebih dari cukup mungkin lebih kuat lagi. Orang-orang yang baru saja menghentikan Xiaoyan setelah melihat Xiaoyan masuk, semua orang tersentak mata suram. Ketiga leluhur di kompas juga menghela nafas lega. Seolah-olah batu di hatiku akhirnya jatuh saat ini, kekuatan macam apa dia? Kakak Jin. Pan Fengxiang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu kekuatan sebenarnya orang ini. Tapi dia adalah makhluk abadi paling kuat yang pernah saya temui. Kekuatan fisiknya bisa dikatakan paling kuat. Jin Dongming berkata perlahan, tapi dia tidak sepenuhnya fisik secara keseluruhan. Orang ini sangat kuat, banyak artinya 3 anggota muda dari klan kami diselamatkan oleh pria ini dalam ketiadaan. Ku dengar namanya Qiu Tuo. Qiu Tuo, kenapa nama ini terdengar familiar? Pan Fengxiang mendesis dingin. Qiu Tuo, sepertinya aku ingat ada musuh namanya Qiu Tuo Yuan, leluhur ke-12 tapi dia tidak mungkin menjadi orang ini, kekuatan ke-12 leluhur setidaknya adalah keabadian seorang dewa. Anda harus meremehkan ciptaan semacam ini. Setelah berpikir sejenak, Wan An berkata perlahan, dilihat dari cara orang ini dia pastinya menjadi musuh dari 3 keluarga besar di dunia kuno abadi dan iblis. Sepertinya memang begitu, hanya saja saya bertemu musuh secara kebetulan. Meski tidak mungkin dibedakan dari penampilannya, namun musuh ingin bertindak mendominasi dan arogan. Mereka semua mengenakan jubah seragam. Keluarga dan orang ini mengenakan jubah hitam. Ini berbeda dari apa yang saya lihat, Jin Dongming lalu berkata lagi. Tepat ketika ketiga leluhur sedang berbicara, tak jauh dari situ terdengar suara derap langkah, menarik. Ketiga leluhur itu langsung saling berpandangan. Ini bukan tempat bagi mereka untuk tinggal. Saya melihat sekelompok sosok muncul di kejauhan, semuanya berjubah Qiu Suanang. Di dadanya ada kata, benci. Semua orang di sini, setiap orang yang tidak ingin mati, keluarlah. Momentum yang kuat terjadi, orang-orang di sekitar dengan kekuatan dewa perang merasa lebih tidak nyaman di dada mereka. Seteguk darah segera muncrat, tubuhnya langsung melesat ke belakang dengan kecepatan tinggi. Apakah mereka keluarga, musuh? Saya ingat jubah ini. Benar sekali, mereka adalah musuh. Saya khawatir mereka ada di sini untuk meminta bala bantuan. Saya mundur ke kompas di kejauhan. Ketiga leluhur itu belum pergi jauh, mereka tidak ingin berada di sini, tapi jangan berani melarikan diri. Begitu Xiaoyan keluar, dia tidak dapat menemukannya. Menilai dari betapa kejamnya Xiaoyan sebelumnya, aku tidak akan mengingkari janjiku segera. Musuh-musuh ini juga bergegas ke gua setan Guang-Guang. Saat ini, ketiga leluhur tidak terlalu meragukan identitas Xiaoyan. Apakah gerbang kuno benar-benar godaan yang besar? Konon gerbang kuno itu berisi warisan yang tak terhitung jumlahnya. Kreasi yang tak terhitung jumlahnya, tempat di mana makhluk abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, saya juga ingin memperjuangkannya. Pan Fengxiang berkata dengan serius, tampaknya dunia abadi dan iblis kuno telah mendengar tentang gerbang kuno. Tentu ini juga terbatas pada orang kuat seperti God of War View. Seseorang datang lagi, saya melihat 2 pelangi panjang di ujung sana. Segera hadir.